seorang saleh min sulaha Bani Israel, daripada orang saleh Bani Israel, bukan lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perlihatkan keramatnya sehingga spontanitas si anak ini mengatakan, sesungguhnya abahku adalah fulanur ra'i. Si orang laki-laki itu fulan yang kerjanya mengembala kambing. Maka orang tahu bahwasanya ini si Juraid benar-benar ibadahnya bukan pura-pura dia orang soleh. Maka semua orang-orang yang tadinya memukuli dan menghancurkan tempat ibadah si Juraid, yugabbilunahu wa yatamassahuna bih, menciumi badannya si Juraid ini dan mengusap-ngusap, mengoles-ngoles badannya si Juraid, tabarrukan, mengambil berkah dari si orang saleh ini. Tadi dipukulin, dihancurin, sampai mereka mengatakan, anabni laka sawma'ataka min dahab. Hai Juraid, mau kami bangunkan kembali tempat ibadahmu itu dari emas. Tadi dihancurkan. Setelah tahu ini orang saleh, mereka ciumi, mengambil berkahnya. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mengambil keberkahan. Maka Sayyidina Juraid mengatakan, la aiduha minatin, kembalikan itu tempat peribadatanku daripada tanah, kama kanat, sebagaimana yang tadi dahulunya dibuat dari tanah, ya kembalikan ke tanah saja, bangunin tanah, nggak usah pakai dari emas. Ini dalil bahwasanya disunnahkan tabarruk kepada orang yang saleh. Belum cerita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, itu kan orang hidup, bukan orang mati. Kalau ambil berkah mungkin karena dia masih hidup. Kita setiap hari, mungkin paling kurang setiap malam Jumat kita baca suratul Kahfi. Di dalam surat Kahfi, umat terdahulu juga, bukan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan yang mana Ashabul Kahfi ini diabadikan di dalam Al-Quran, yang mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 309 tahun. Kira-kira dari kita yang duduk di sini ada yang pernah tidur 1 tahun nggak bangun-bangun? Ada kira-kira? Nggak ada. Jangankan 1 tahun, seminggu juga enggak. Tapi diceritakan di dalam kitab-kitab salaf, ada seorang wali Allah, dia bilang sama khadimnya, aku masuk ke dalam kamarku, jangan kau bangunkan, aku tidur sampai aku bangun sendiri. 7 tahun baru bangun dari tidurnya. Itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Ada terjadi. Setiap karamah atau sesuatu yang mukjizat kepada nabi-nabi terdahulu atau umat-umat terdahulu, itu pasti terjadi di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan oleh Syekh Yusuf Ad-Nabhani dalam kitabnya Hujjatullah lil Alamin fi Mu'jizat Sayyidil Mursalin. Semua karamat yang ada para wali-wali atau semua mukjizat yang ada para nabi-nabi itu dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan lebih. Begitu juga semua karamat yang terjadi kepada orang-orang saleh yang terdahulu itu dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW bahkan lebih. Tatkala mereka ditidurkan oleh Allah 309 tahun, bukan 1 tahun. La syak wala raib, tidak ada keraguan karena Al-Quran yang berbicara. Tadi bilang ini untuk orang mati, untuk orang hidup. Gimana kalau orang mati? Ini ceritanya Bani Israil. Di dalam Al-Quran kita baca. Tadi dalilnya dari hadis, yang ini dalilnya dari Al-Quran. Supaya kita tambah yakin, jangan kita bisa digoyangkan atau dikoyahkan keyakinan kita, keimanan kita dengan bisikan-bisikan, omongan-omongan dari orang luar. Maka Ashabul Kahfi ini yang ditidurkan oleh Allah, tatkala dia bangun dari tidurnya, dia pergi ke pasar, dia mau belanja, dia lihat mata uangnya udah dari berapa ratus tahun yang lalu. Daripada pemimpin yang zalimnya itu sudah mati, dia lihat, wah ini lain. Maka mereka tahu ini bukan orang sembarangan, ini orang soleh. Maka mereka
melihat ini bukan orang sembarangan, maka mereka lihat, wah ini sudah damai kita, kembali lagi ke tempat yang tadinya dia tidur, dan tidur kembali, dan dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggal dunia. Tatkala mereka meninggal dunia, ikhtalafa al-kafirun wal mu'minun, orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman berbeda pendapat. Mereka bilang, apa yang kita harus lakukan? Maka di dalam Al-Quran dikatakan, qala alladhina ghalabu ala amrihim. Siapa ini yang menang dari dunia? Yaitu mereka al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Mereka sepakat, orang-orang yang beriman mengatakan, lanattakhidanna alaihim masjidah. Kami akan bangunkan untuk orang-orang yang meninggal ini, mereka ashabul kahfi, kami akan bangunkan di tempat yang mereka itu wafat, masjid. Liya'budullaha subhanahu wa ta'ala tabarrukan bihaula'il fityatus salihin. Mereka untuk beribadah, liya'budullah, bangun masjid untuk nyembah kepada Allah, bukan nyembah kepada kuburan. Mereka mengatakan bangun masjid ada kuburan, nyembah kepada kuburan. La, liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah. Tapi kenapa bangun masjid di situ ada kuburan? Tabarrukan bi athari haula'il fityatus salihin. Mereka para pemuda-pemuda yang di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan, ngambil keberkahan daripada mereka. Dibangunlah ini seperti masjid sekarang ini, karena di sampingnya ada seorang wali, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Nuh, dibangunkan. Itu di zaman terdahulu. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka talaba minan Nabi, daripada mereka minta sama Nabi langsung untuk, ya Rasulullah, izinkan kami untuk masuk ke rumahmu untuk sholat, di mana di situ ada tempat engkau sholat. Di tempat sholatnya Nabi, ingin mengambil keberkahan dari tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW waktu Isra dan Mi'raj, tatkala dalam perjalanan mampir sebentar suruh salat 2 rakaat. Di dalam Sahih Muslim dijelaskan, Nabi bertanya, apa ini salat 2 rakaat di tempat siapa? Haitsu wulida Isa alaihissalam, di tempat yang di situ pernah dilahirkan, yaitu Baitul Laham, Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi yang lebih afdal daripada Nabi Isa diajarkan tauhid oleh Jibril alaihissalam, oleh Rabbul Jalal, untuk salat 2 rakaat di tempat di situ pernah dilahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ayo, dalil apa? Sayyiduna Ibn Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang sangat haris, yang betul-betul menjaga sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kalau beliau berjalan dari kota Madinah ke Mekah, setiap di perjalanan berhenti sebentar. Kenapa? Ini di sini pernah Rasulullah sholat, maka beliau sholat di maudhi', di tempat di situ pernah disolatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di tempat pohon yang pernah disandari oleh Rasulullah, berhenti Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini apa? Mengajarkan kepada kita tauhid, mengajarkan kepada kita keberkahan, supaya tahu bahwasanya mereka orang-orang yang saleh, bekas peninggalan mereka ada fihi barakah, ada keberkahan di dalamnya bagi orang-orang yang hatinya bersih. Begitu juga diajarkan keberkahan tatkala Ibn Abbas dia mendatangi, yaitu Zaid bin Thabit, ingin menuntut ilmu. Maka tatkala Sayyidina Zaid bin Thabit ingin naik ke atas kuda, maka dipegangi kudanya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipegangi itu kuda, dan dipegang itu kakinya Sayyidina Zaid bin Thabit, sehingga dengan mudah untuk naik ke atas kuda. Tatkala Sayyidina Zaid bin Thabit sudah naik ke atas kuda, maka Sayyidina Zaid bin Thabit, kenapa engkau lakukan hal ini? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, hakala umirna bi ulamaina. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi untuk penghormatan
mengambil